Halo teman-teman, sudah lama banget nggak bikin video safety talk. Jadi hari ini kita akan bikin video safety talk terkait petugas P3K. Ada satu pertanyaan menarik dari Vidya Nurbiati yang menanyakan terkait petugas P3K. Nah, gimana sih sebenarnya aturan untuk petugas P3K itu? Petugas P3K itu diatur di Permenaker nomor 15 tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja terutama. Siapa yang bisa jadi petugas P3K? Yang bisa jadi petugas P3K itu adalah seseorang pekerja di tempat kerja tersebut yang mana dia sudah diberikan pelatihan atau training terkait P3K sebagai petugas P3K. Trainingnya bisa didapatkan di PJK 3 atau ada juga beberapa training gratis dari Balai K3 atau dari Disnaker gitu. Tapi kalau misalkan mau training mandiri lewatnya PJK 3. Nama trainingnya training sertifikasi petugas P3K. Durasi trainingnya itu 3 hari, ada 1 hari nanti untuk ujian. Nah, ujiannya ada ujian praktek, ada ujian tulis gitu. Karena memang P3K itu banyak banget terkait prakteknya, dan kalau mau dapat sertifikat ya harus lulus, baik praktek maupun ujiannya. Dari situ, orang yang sudah punya sertifikat P3K di perusahaan di tempat kerja, itu dia harus didaftarkan lagi buat dapat lisensi namanya. Jadi setelah kita training di PJK 3, kita belum dapat lisensi, kita baru dapat sertifikatnya aja. Dari situ kita harus daftar ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan setempat buat dapat yang namanya lisensi. Nah, seorang petugas P3K itu di tempat kerja, dia itu boleh meninggalkan pekerjaan utamanya kalau misalkan memang sedang dibutuhkan. Artinya lagi ada kecelakaan, terus habis itu dia harus ngebantu orang, nah dia boleh diatur dalam peraturan tersebut, boleh meninggalkan pekerjaan utamanya. Kemudian seorang petugas P3K itu harus dikasih bandage atau apa namanya ya, tanda khusus gitulah ya, entah pakai name tag khusus, entah pakai armband gitu ya, atau pakai rompi khusus, itu juga boleh, yang menandakan bahwa yang bersangkutan ini petugas P3K. Selain itu juga dia harus dikasih, eee, bukan dia, tempat kerjanya itu harus dikasih tanda, harus dikasih keterangan, misalkan ditempel di tembok gitu, siapa nama petugas P3K yang ada di ruangan tersebut atau di area tersebut, nomor handphonenya berapa. Jadi kalau misalkan ada kejadian emergensi bisa langsung menghubungi petugas P3K tersebut, tahu gitu, semua orang tahu, oh dia petugas P3K-nya, nomor handphonenya berapa. Rasio jumlah petugas P3K itu gimana sih? Rasionya itu adalah untuk tempat kerja yang resikonya rendah, itu wajib punya satu orang petugas P3K setiap 25 sampai 150 orang. Itu untuk tempat kerja yang resiko bahayanya rendah. Kalau misalkan resiko bahayanya tinggi, dia setiap 100 orang itu wajib punya satu petugas P3K. Itu yang diatur di Permenaker 15 2008. Selain itu, di tempat kerja itu juga wajib ada satu orang petugas P3K setiap 500 meter. Artinya kayak misalkan proyek konstruksi yang baru buka, itu kan baru tanah lapang gitu, nggak tahu sekat-sekatnya di mana, jumlahnya, jarak, maksudnya ini area mana kan nggak ketahuan. Nah itu setiap 500 meter areanya, 500 meter square meter gitu harus ada satu orang petugas P3K. Selain itu, kalau misalkan gedung kita bertingkat gitu, ada lantai 1 sampai lantai 50 gitu misalkan, setiap lantai itu wajib ada satu orang petugas P3K. Itu wajib diatur di Permenaker tersebut, satu lantai wajib ada satu. Apalagi kalau misalkan beda gedung, ya, misalkan gedung A, gedung B, gedung C, itu juga otomatis setiap gedung wajib, walaupun jaraknya nggak ada 500 meter, itu wajib ada satu, karena satu lantai aja di gedung yang sama itu wajib ada satu, apalagi kalau misalkan beda gedung, itu wajib banget ada satu petugas P3K. Terakhir, untuk syarat petugas P3K di suatu tempat kerja itu adalah setiap shift wajib ada satu. Jadi kalau misalkan di tempat kerja kita ada 2 shift, 3 shift, maka setiap shift itu wajib punya satu petugas P3K sesuai dengan persyaratannya sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada 50 gedung, ya setiap gedung wajib ada satu. Dan 50 gedung itu ada 3 shift, ya berarti kita tinggal dikaliin aja 50 kali 3, berarti wajib punya 150 orang petugas P3K. Terus terkait dengan ruang P3K, nggak semua tempat kerja itu wajib punya ruangan P3K. Untuk tempat kerja yang mana dia punya pekerja di atas 100 orang,
itu wajib punya ruangan P3K. Kalau di bawah itu mau punya ya boleh, boleh banget. Tapi kalau misalkan di atas itu, di atas 100 orang atau 100 orang lebih, itu wajib punya. Syarat buat ruang P3K itu nggak sembarangan ya, dia harus dekat dengan area evakuasi, dekat dengan toilet, kemudian ada wastafelnya, ada beberapa lah persyaratan nanti bisa dilihat di peraturan. Nah, kalau misalkan tempat kerja kita belum comply buat Permenaker 15 2008 ini tentang P3K, tentang petugas P3K gitu, apa yang harus kita lakukan ya kita kasih saran ya buat Mbak Vidya, kasih saran aja ke tim HSE yang ada di situ, bisa lewat kotak saran boleh atau mungkin ada biasanya kan ada event-event, ngobrol gitu ya, sharing session gitu sama HSE juga boleh disampaikan bahwa, "Oh begini loh, berdasarkan Permenaker 15 2008, syaratnya itu begini-begini," boleh kok disampaikan. Mungkin itu ya terkait dengan petugas P3K, semoga menjawab pertanyaannya Mbak Vidya, terima kasih banyak.